Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Adesa disarankan dukung AHY dari belakang, malah direspon dengan nada baper oleh kader PD. Diterus oleh Widodo SP di siwar.com. Jika ada satu nama yang terbilang menyita perhatian publik, terutama bagi mereka yang menyukai pemberitaan terkait Partai Demokrat, tentulah nama Adesa Pohan, istri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, pantas dikedepankan. Meski kita lantas bisa menduga isi pemberitaan, pasti ada baper-bapernya. Tapi nggak apa-apalah, kita tetap bahas buat bahan obrolan di warung kopi meski cuma 20 menit. Durasi yang diperbolehkan selama masa PPKM sampai 2 Agustus 2021 nanti. Adesa Pohan lagi-lagi menyita perhatian setelah kader Partai Demokrat, tepatnya Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Hersaki Mahendra Putra, bereaksi atas cuitan Eko Kuntadi yang dianggap menyentil nyonya besar Partai Demokrat tersebut. Nyonya AHY yang belum lama ini disorot karena salah mengutip ayat suci, tipu, dengan sempat menyebut penomoran ayat yang tidak tepat, dikritik oleh Eko Kuntadi lewat cuitannya seperti ini. Jika AHY mau jadi Presiden Republik Indonesia, kayaknya faktor @Anissa Pohan justru bisa jadi penghambat. Saranku, Anissa nggak usah mainkan peran sebagai politisi, cukup dukung AHY dari belakang. Soalnya di Indonesia ini nggak ada politisi sukses kalau istrinya pecicilan. Nah, rupanya Hersaki tadi merasa perlu memberi jawaban atas kritikan atau yang disebut sebagai saran dari Eko Kuntadi itu, dengan berkata, Adesa Pohan pertama-tama adalah warga negara, baru kemudian istri seseorang. Kami tidak melihat hak politik itu bisa dikecualikan darinya, apalagi hanya karena dia adalah istri AHY, ujar Hersaki seperti dilansir dari detik.com pada Senin 26 Juli. Hersaki juga sempat menyebut adanya tindakan yang mengarah pada diskriminasi karena menyebut agar Anissa Pohan tidak muncul di publik seperti dianggap sebagai warga negara kelas 2. Hersaki pantas heran mengingat Nyonya AHY dikenal sangat aktif dalam kegiatan sosial seperti melalui Sri Kandi Demokrat dengan memberikan bantuan kepada rakyat terdampak pandemi di berbagai daerah di Indonesia. Bagian yang terakhir ini bagus juga ya, meski seingat saya kok jarang dapat pemberitaan ya terkait aksi sosial dari Anissa Pohan tadi. Semoga saya yang kurang cermat agak kurang referensi, karena seingat saya jauh lebih ramai reaksi bapernya keluarga SBY dan para kadernya dibandingkan dengan pemberitaan mengenai aksi-aksi keluarga AHY dan juga Partai Demokrat selama pandemi COVID-19. Jangan-jangan yang dimaksud pas adegan seorang ibu berbaju merah itu ya? Itu loh, yang disindir oleh Denny Siregar di akun medsosnya karena merasa justru seperti kegiatan pencitraan. Lawang yang dibantu satu orang tapi bawa rombongan seperti orang mau pergi kondangan, rame-rame. Postingan yang lantas juga dianggap baper oleh kader Partai Demokrat seperti cuitan dari Eko Kuntadi tadi. Kembali ke Anissa, sebenarnya tak ada yang mau mencegah atau melarang Adesa Pohan buat berpendapat, perang opini, atau sesekali keluarin meme yang menyindir orang tertentu selama tidak berunsur fitnah atau mengarah pada dugaan pencemaran nama baik. Siapa juga yang menganggap Nyonya AHY sebagai warga kelas 2 hanya karena kebetulan dia seorang wanita? Sekali lagi, gak ada yang bilang begitu. Mungkin Bang Eko Kuntadi cuma kasihan kalau nanti Mbak Anissa jadi lebih sering baperan seperti yang sudah-sudah terkait reaksinya di media sosial, terutama Twitter. Nanti kalau sampai sakit lagi bagaimana Mbak? Kasihan sang suami, seperti kehilangan separuh dukungan kalau dirimu sedang gak fit karena imunitas menurun gara-gara kebanyakan Twitteran. Almira nanti kalau protes bagaimana? Karena merasa maminya lebih aktif di media sosial daripada mendampingi dirinya. Nanti kalau jadi lebih sering marah-marah, kasihan juga di itu. Kalau boleh kasih saran, main-main ke Solo Mbak. Ngobrol sama istrinya Mas Gibran, terus dengerin ceritanya terkait aktivitas hariannya sebagai Ibu Wali Kota Surakarta. Jangan langsung ketemu sama Ibu Iriana. Nanti Mbak Anissa terkaget-kaget karena nggak bisa mengikuti cara beliau bersikap sebagai ibu negara. Masih jauh levelnya. Kok malah terkesan manas-manasi sih? Nanti ada yang baper lagi bisa repot nih. Sudah saya akhiri saja kalau begitu, sambil mengharapkan agar Mas AHY bisa menguatkan sang istri, karena postingan salah ayat yang kadung viral itu rasanya tak akan cepat berhenti mengundang sindiran dan candaan dari warga plus 62. Meski saya yakin, efek dari perkara yang satu ini tetap tidak akan sedahsyat obrolan soal Candi Hambalang yang mangkrak itu. Iyalah, hambalang lagi, hambalang lagi. Begitulah kura-kura.
Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Tak tahu malu, Demokrat malah lempar bola panas hambalang ke Jokowi. Ditulis oleh Sardi di steward.com. Kalau saya menyebut Demokrat atau SBY, apa yang ada di benak Anda pertama kali? Pasti banyak, tapi tidak akan jauh-jauh dari kata prihatin, mangkrak, dan mahakarya Candi Hambalang. Ini bukan saya yang bilang, hanya pengamatan saya selama bertahun-tahun ketika publik menyindir kelompok ini. Apalagi, soal Hambalang, entah kenapa ini sudah melekat erat dengan mereka. Sudah jadi semacam hak paten, dan ini jugalah yang membuat mereka jengah dan jadi seperti cacing kepanasan tiap kali disinggung soal itu. Baru-baru ini Demokrat mulai jengah karena terus disalahkan terkait kasus korupsi Hambalang yang terjadi di masa pemerintahan SBY. Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra Partai Demokrat Hersaki Mahendra mengatakan, pembangunan Hambalang bisa dilanjutkan pada masa Presiden Jokowi, dan dia menyebut Presiden Jokowi yang membuat proyek tersebut mangkrak. Hambalang bisa diteruskan, tapi dibuat jadi candi oleh Presiden Jokowi. Katanya, merespons sindiran dari Denny Siregar yang menyebut kasus Hambalang akan selamanya muncul dalam hidup SBY. Kader Partai Demokrat lainnya Yan Harahap juga menyebut kasus Hambalang telah selesai dan KPK telah menyerahkan kepada Jokowi untuk dapat diteruskan pembangunannya, tetapi tak dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Sengaja dimangkrakan. Wallahu a'lam. Jadi dapat disimpulkan yang bikin mangkrak Hambalang adalah Pak Jokowi, kata Yan Harahap. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bahtar yang menyebut sudah jadi kewajiban pemimpin setelah SBY untuk melanjutkan pembangunan Hambalang, karena di sisa era SBY tak bisa atau boleh dilanjutkan karena masih dalam proses hukum. Jika hingga akhir 2024 tak selesai, kita tahu siapa yang bikin ini mangkrak. Katanya, memang sih KPK sudah memberikan lampu hijau untuk melanjutkan pembangunan Hambalang. Pada awal tahun ini, Menpora Zainuddin Amali juga mengatakan ada rencana untuk melanjutkan pembangunan Hambalang menjadi tempat untuk sentra atlet senior dan atlet elit yang sudah siap bertanding. Tapi menurut saya tidak segampang itu, karena bangunan tersebut sudah lama mangkrak dan harus dilakukan audit fisik bangunan. Karena ada kabar yang mengatakan bangunan tersebut sebagian ambruk dan amblas, entah karena konstruksi yang tidak sesuai spek atau faktor alam. Intinya, bangunan ini memang sudah bermasalah sehingga dihentikan, terutama masalah hukum sehingga banyak yang terlibat di dalamnya. Maklum bro, proyek triliunan sih. Melibatkan siapa? Silahkan cek sendiri dari partai mana. Tapi Demokrat ini benar-benar tak tahu malu. Kadernya kompak dan seragam membela partainya dan SBY dari isu Hambalang dan tanpa malu melemparkan kesalahan ke Jokowi. Partai ini memang pantas nyungsep, karena memang kebanyakan kadernya terlalu munafik dan tak becus dalam menanggapi sesuatu. Ada yang sebagian tak beres. Wajar, partai ini makin lama makin nyungsep perolehan suaranya. Dari angka 20% hingga nyungsep menjadi 7% di tahun 2019. Mudah-mudahan kalau begitu terus cara Demokrat bertingkah kayak bocah, suaranya bisa mencapai rekor 3%-an di tahun 2024. Sehingga sang ketum bakal merengek dan tak bisa tidur nyenyak membayangkan kursi presiden yang tak terjangkau. Masa kualitas Demokrat makin murahan begini? Jelas-jelas ini adalah upaya lempar masalah, yaitu sebab dan akar masalah ke orang lain. Hambalang dulu dihentikan karena masalah hukum. Kok bisa? Tanyalah pada Demokrat. Kalau tidak ada masalah itu, sudah pasti Hambalang tidak akan jadi bangunan angker. Kalau perencanaan bagus dan teliti, tidak akan bermasalah secara hukum. Jadi sumber salah itu jelas ada di era SBY. Lucu ya, ada yang baru-baru ini mengatakan lelahmu adalah lelahku, tapi salahmu bukan salahku. Prat, Jokowi tidak punya kewajiban melanjutkan itu, apalagi katanya butuh audit fisik yang artinya bangunan itu belum tentu layak untuk dilanjutkan. Saya pribadi saja pesimis Hambalang bisa dilanjutkan kalau kelihatan kondisi bangunannya, dan kalaupun dilanjutkan dan diselesaikan, Demokrat yang muka tebal itu pasti akan bangga mengatakan itu adalah mahakarya era SBY. Bangganya pasti menggelikan. Bayangkan, SBY muncul sedetik doang di film aja berisiknya setelah SBY memenangkan Oscar kategori aktor terbaik. Mau salahkan Jokowi ya silahkan, tapi itu tidak akan mengubah takdir dan juga pemikiran publik bahwa Hambalang itu sudah erat dengan era SBY. Bisa menyangkal, tapi keyakinan publik sudah terbentuk. Bagaimana menurut Anda? Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Skakmat netizen kepada Andisa Pohan yang doyan nyinyir tanpa solusi. Ditulis oleh Ferry Patli di steward.com. Entah apakah ini strategi Partai Demokrat ataukah memang tabiat keluarga AHY yang tukang nyinyir. Karena satu keluarga itu, mulai dari bapaknya, anaknya, serta istrinya nyinyir semua.
Bahkan saudara AHY Ibas yang menurut Andre Rosiade jarang hadir di rapat komisi itu juga ikut-ikutan nyinyir. Lantas, seperti apa konten nyinyir yang diproduksi oleh anggota keluarga sang mantan tersebut? Kita mulai dari AHY. Pertama, ia menyinggung soal turunnya status Indonesia dari upper middle income country menjadi lower middle income country, yang menurutnya itu tidak layak terjadi. Kemudian, berujung pada pernyataan pesimis dengan seolah-olah menanyakan, mampukah negara ini menyelamatkan rakyatnya dari COVID-19? Sedangkan Ibas lain lagi, tapi tetap saja pada intinya memberikan kritik yang gak ada solusi, dengan menyebut failed nation atau Indonesia bangsa yang gagal. Padahal saat-saat berduga seperti ini, yang mesti disebarluaskan adalah pesan optimis bahwa kita mampu keluar dari masalah pandemi ini, bukan malah bikin down orang lagi. Tapi begitulah kura-kura keluarga Yudhoyono. Mentornya saja SBY suka baper. Tentu penyakit baper ini menular kepada anak-anaknya dan anggota keluarganya yang lain. Lantas bagaimana dengan Putri AHY Almira? Seperti apa nyinyirannya kepada pemerintah? Bikin surat terbuka kepada Presiden meminta agar diterapkan lockdown dalam rangka menangani pandemi COVID-19. Pertanyaannya, bagaimana mungkin anak SD sudah mengerti soal lockdown? Menurut hemat penulisi, kalau teman-temannya yang lain sesama anak SD juga diberi tugas yang sama oleh guru, yakni bikin surat terbuka, pasti tidak akan ada yang membahas soal lockdown. Karena istilah lockdown itu tidak ada di kamus anak SD Ferguson. Palingan yang dibahas dalam surat mereka itu adalah soal pentingnya belajar, supaya pintar, serta pentingnya disiplin supaya dapat meraih cita-cita. Jadi kesimpulannya, si Almira ini hanya alat politik saja. Siapa yang memperalat? Pembaca si Word pasti sudah tahu. Dan lucunya lagi, ketika orang mengkritik balik soal permintaan lockdown yang tidak masuk akal dilakukan oleh anak SD itu, si ibunya malah naik pitam. Terakhir, si Anissa Pohan. Ia yang nyinyir soal vaksin berbayar, kemudian ia pula yang memaksa pemerintah untuk menjawab pertanyaan dari nyinyirannya tersebut. Padahal menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa vaksin berbayar itu atas permintaan masyarakat sendiri, bukan ide dari pemerintah. Termasuk juga warga asing yang bekerja di Indonesia dan mau pulang ke negaranya harus wajib vaksin. Untuk itu mereka diberikan saja vaksin yang berbayar ini. Sedangkan WNI tetap dibebaskan memilih mau gratis atau berbayar. Lagian pula, sebagian warga Indonesia kan bermental kaya, nggak mau yang gratisan. Sehingga kalau mereka mau bayar, jangan juga dipaksa untuk ambil yang gratis. Pada intinya gratis dan berbayar itu hanya pilihan saja bagi warga negara plus 62. Tidak pelak, si Andesa ini pun langsung mendapat skakmat bertubi-tubi dari netizen. Mungkin ada benarnya juga peringatan, sebaiknya anak tidak dibesarkan dari uang hasil korupsi. Kayak gini kok pengen jadi ibu negara, suka menghina rakyat sendiri. Cuit pemilik akun Twitter @lin_aprilia. Memang betul sih, bapaknya Aulia Pohan kan koruptor. Sebelumnya pada tahun 1999 lalu, besan SBY itu diangkat menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pada 2009 ia dihukum 4 tahun 6 bulan karena perkara korupsi. Dan pada tahun 2010 ia diperiksa oleh Pansus Bank Senturi. Jadi daripada sok-sokan jadi Social Justice Warrior atau SJW, mending Adesa menasihati saja dulu bapaknya supaya jangan korupsi lagi. Dan caranya pun cukup gampang, perlihatkan saja video iklan Partai Demokrat yang katakan tidak pada korupsi itu. Selanjutnya, ada juga pernyataan pedas dari netizen pemilik akun Twitter @jagubnyinyir2. Andisa Bahar yang peduli COVID, Andisa Pohan sibuk nyinyirin COVID-19. Kok jadi ada Andisa Bahar yang dibahas? Karena ia melakukan tindakan nyata, si penyanyi dangdut yang terkenal dengan goyang patah-patah itu melelang rumahnya seharga 4 miliar rupiah demi untuk membantu meringankan beban pasien COVID-19. Padahal suami Andisa itu mau jadi presiden loh, entah kenapa kelakuannya jadi kayak gitu. Karena jelas, ulah nyonya AHY tersebut secara tidak langsung telah menggali kuburan untuk karir politik suaminya dan Partai Demokrat sendiri. Nyinyirannya yang tanpa solusi itu telah membuat orang khususnya pendukung Jokowi benci atau antipati kepada AHY. Padahal suara pendukung Jokowi itu terbanyak se-Indonesia, yakni lebih dari 85 juta. Kenapa Andisa nggak berusaha menarik simpati mereka saja, daripada tampil seperti aktivis LSM tersebut? Namun, lagi-lagi ini pertanda kalau Partai Demokrat memang akan menjadi partai gurem pada waktunya.